Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Oktober 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami terus merasakan kehidupan dan pemeliharaan-Mu yang begitu hebat untuk kehidupan kami, umat-Mu. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan ayat 2 dan 3, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Di bawah perikop doa dalam pergumulan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun kita, ketika kita masih hidup di atas dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan begitu banyak cobaan, tantangan yang mendatangkan derita atas kehidupan kita. Sebab firman Allah dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 telah mengingatkan kepada kita, selagi kita masih mendiami kemah ini, kita akan mengeluh oleh beratnya berbagai tekanan. Tetapi sekalipun demikian, kita harus tetap ingat bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Penderitaan atau apapun tidak pernah berdaulat atas hidup kita. Sebab sifatnya hanya sesaat dan sementara. Dan dia hanya mengganggu tubuh fisik kita. Dia tidak mengganggu keselamatan hidup kita di hadirat Allah. Malam ini kita belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-6. Bagian ini menggambarkan kepada kita tentang sebuah pergumulan hidup yang berat yang dihadapi oleh satu pribadi. Dalam hal ini Daud. Ternyata Daud merasakan bahwa hidupnya penuh dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan yang sangat berat. Memang kita ingat perjalanan hidup dari Daud. Ketika dia masih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang penggembala domba di padang, dia berhadapan dengan begitu banyak binatang buas yang hendak menerjang hidupnya dan membinasakannya. Pribadi muda ini ternyata juga merasa bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan kehidupan keluarga supaya mereka bisa mengalami kesejahteraan hidup bersama. Di atas pundaknya sebagai seorang anak muda, ada begitu banyak kehidupan keluarga, yang kehidupan mereka dipertaruhkan juga bagi dirinya. Itulah sebabnya dia telah menunjukkan kesetiaannya yang sungguh luar biasa, dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga kawanan domba di padang. Setelah lepas dari terjangan binatang-binatang buas di padang, Daud ternyata berhadapan juga dengan tantangan yang berat yang didatangkan oleh Saul atas kehidupannya. Saul, raja pertama di Israel itu, berusaha untuk membinasakan kehidupan Daud. Dan itu diawali oleh puji-pujian yang dinyatakan oleh putri-putri Yerusalem, bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Hal itu berkaitan dengan dalam penyertaan Tuhan, Daud diizinkan Tuhan mengalahkan panglima perang dari Filistin, Goliat, yang sangat ditakuti oleh raja pertama Israel, Saul. Tetapi Daud dalam pimpinan Tuhan dengan hebat telah mengalahkan Goliat dengan alat yang sangat sederhana. Tetapi dengan kemenangan itu telah mendatangkan kecemburuan yang sangat besar dari raja pertama Israel yang hendak membinasakan kehidupan Daud. Sangat memprihatinkan kehidupan Daud memang. Setelah bebas dari terjangan binatang-binatang buas, sekarang dia berhadapan dengan satu pribadi, Saul, yang ternyata bukan orang lain, tapi adalah pimpinannya sendiri, rajanya sendiri, bahkan juga telah menjadi keluarga bagi dirinya. Tetapi Daud harus berhadapan dengan situasi yang sulit ini, tapi sekaligus untuk membuktikan bagaimana dia terus beriman dan tetap bersandar kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup. Itulah sebabnya ketika kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-6, pada setiap malam Daud selalu datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan berserah diri secara penuh kepada Tuhan, meminta pembelaan dan pertolongan dari Tuhan bagi hidupnya. Tentu bagi Daud, orang-orang di sekitarnya tidak lagi menjamin keselamatan hidupnya. Tetapi ada satu pribadi yang dia yakini masih tetap menjadi jaminan dan yang mampu memberi perlindungan bagi hidupnya adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia duduk di kaki Tuhan dengan penuh linangan air mata dan berserah diri serta bersandar penuh kepada Tuhan untuk memohon kasih karunia bagi Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang dialami oleh Daud, kita dapat belajar dari beberapa hal. Pertama, bahwa manakala kita berhadapan dengan berbagai kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita, jangan pernah mencari jalan lain, jangan pernah mencari kekuatan lain untuk berharap mendapatkan pertolongan daripadanya. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu tempat perteduhan dan pertolongan, yakni Tuhan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Daud.
Dia telah berserah diri penuh dan memohon kasih karunia dari Tuhan untuk membelanya dan meloloskan dia dari kesulitan dan tantangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Dan kita harus ingat bahwa penderitaan juga merupakan sebuah kesempatan di mana kita dapat berefleksi seberapa jauh relasi kita yang kuat dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Dan apa saja yang sedang kita kerjakan yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Daud di dalam perenungan setiap malam memohon pengampunan dari Tuhan serta meminta belas kasih dari Tuhan untuk membelanya di tengah-tengah masa sulit dan tantangan yang berat yang dia hadapi. Itu hal pertama yang kita belajar dari bagian ini. Hal yang kedua, bahwa di saat kita berhadapan dengan masalah dan kesulitan hidup, kita harus sadar bahwa kita terbatas. Dan karena itu kita harus merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa dapat menganggap bahwa kita mampu atau bangga atau sombong dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita harus merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Sebagai tanda kita berserah diri dan menyatakan tidak mampu. Karenanya kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Merendahkan diri dan berserah diri penuh untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kerendahan hati adalah sebuah usaha untuk sungguh-sungguh mencari pengasihan dari Allah dan mengakui bahwa yang berdaulat atas hidup kita adalah Allah sendiri, sedangkan diri kita sendiri tidak mampu. Kerendahan hati sekali lagi adalah sebuah tindakan untuk mengakui secara sungguh tentang kebesaran Allah dan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Dan Daud melakukan itu. Dia adalah pribadi yang pernah gagah perkasa mengalahkan Goliat. Sebagai tanda dia pribadi yang sangat luar biasa. Goliat yang sangat ditakuti itu jatuh di tangan Daud. Tetapi sekarang dia terus merendahkan hidupnya di hadirat Tuhan. Sebagai tanda dia mengakui bahwa hanya satu-satunya yang hebat dan berdaulat dan yang sangat besar dan penuh kuasa itu hanyalah Tuhan. Karena itu, mari merendahkan hidup kita sungguh-sungguh dan mengakui kedaulatan Allah untuk mendapatkan pertolongan di saat kita menghadapi berbagai cobaan dan tantangan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan di saat kita menemui tantangan dan cobaan dalam hidup kita adalah kita mesti percaya penuh kepada Tuhan. Tindakan percaya yang kita lakukan itu adalah respons kita manusia kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengakui keberadaan Allah dan mengakui kedaulatan Allah sebagai sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Memang Allah mengetahui keberadaan kita, tetapi respons kita harus kita nyatakan melalui sikap percaya kita yang sungguh kepada Tuhan. Sikap percaya yang kita bangun dalam kehidupan kita adalah sebuah tindakan pengakuan untuk mengakui keberadaan Allah dan mengakui Dia sebagai satu-satunya sumber penolong bagi kehidupan kita. Karena itu,
bangun rasa percayamu yang kuat kepada Tuhan untuk mengakui kedaulatan dan keberadaannya di dalam menolong kita dalam berbagai situasi kehidupan kita. Hal yang keempat yang perlu kita ingat, bahwa masalah yang akan terus kita hadapi dalam hidup akan silih berganti menyerang kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, berbagai masalah, tantangan dan cobaan tidak berdaulat atas hidup kita. Yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Masalah-masalah, tantangan-tantangan dan penderitaan itu ada masanya dan ada batas waktunya. Tapi kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah berlangsung secara tetap dan kekal bagi kehidupan kita. Karena itu berserah diri penuh kepada kedaulatan Allah yang bersifat kekal dan tetap bagi hidup kita. Niscaya pertolongan dan hadirat Allah akan terus kita rasakan di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan akan terus mendampingi hari-hari hidup kita sekalipun di masa-masa sulit yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami kepadamu. Sebab Bapa telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu dan mengingatkan kami supaya kami harus terus berserah diri secara penuh ke dalam tangan-Mu untuk mendapatkan lawatan-Mu dan merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa, seringkali kami melupakan Tuhan dan kami tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengandalkan apa yang ada pada kami. Kami minta pengampunan dari Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami selanjutnya sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian. Luputkan kami dan beri pembelaan kepada kami atas segala masalah kehidupan yang kami hadapi. Baik masalah keluarga, masalah di tempat kerja, usaha dan pekerjaan, dan berbagai tantangan lainnya. Kami letakkan di kaki Kristus dan percaya tangan Kristus terulur memberkati kami sekalian. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus.